Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur, dan melalui firman-Mu yang hendak kami dengar, kami senantiasa semakin dekat dan hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus adalah Mesias anak Allah, Raja yang menyelamatkan umatnya. Dan itulah yang bisa kita lihat dalam teks renungan kita hari ini, di mana berisi tentang sukacita penghuni surgawi merayakan kemenangan bahwa Allah telah bangkit menjadi Raja. Bahkan sebelum peristiwa ini, pada pasal yang ke-18 dijelaskan bahwa Allah telah mengalahkan Babel, sang penguasa dunia yang mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan. Maka dalam pasal yang ke-19 ini merupakan nyanyian kemenangan, sukacita kemenangan, karena Allah telah memerintah dan berdaulat atas semesta alam tanpa terkecuali. Allah yang bangkit telah menjadi Raja. Boleh kita lihat bagaimana sukacita penghuni surgawi. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Sukacita yang begitu besar yang dirasakan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah datang dan menyembah Dia, Raja Juru Selamat kita umatnya. Waktunya akan tiba, maka mari kita bersorak-sorai memuliakan Dia. Beban berat, pengorbangan yang kita alami, jangan jadikan itu alasan bagi kita untuk meninggalkan Allah. Bahkan jangan jadikan kesibukan akan pekerjaan, kesibukan akan aktivitas dalam hidup kita di dunia ini membuat kita jarang bahkan lupa bersekutu dengan Allah. Selama Tuhan masih beri kesempatan buat kita di dunia ini, maka mari pakai hidup kita untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dialah juru selamat kita. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan kita. Mari sembah dan bersorak-sorailah, memuji dan memuliakan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Hingga saatnya tiba, Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi apakah kita akan didapati setia atau tidak. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka mari persiapkan diri kita. Kapanpun kedatangannya untuk kedua kalinya, kita siap untuk menerima kehidupan kekal. Hendaklah kita setia sampai akhir. Hendaklah kita setia sampai mati. Maka Allah akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia dan menyembah Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Bagaimanapun kesibukan kami, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, itu tidak membuat kami jauh daripada Tuhan. Tapi hingga akhirnya, hingga sampai akhir, kami akan tetap setia dan Engkau dapati kami
tetap setia menyembah Engkau dan hidup di dalam Engkau. Amin.